Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak Ibu calon guru penggara. Pada kesempatan kali ini kita berada di Loka Karya 6. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat Bu. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Nanti di akhir sesi ini Bapak Ibu sekalian akan menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi sumber daya sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih kira-kira potensi sekolah yang bisa digunakan untuk membuat program yang berdampak pada murid? Nah, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian isikan jawabannya di Jamboard yang akan saya bagikan linknya di kolom chat. Ya, silakan bisa diakses Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah bisa diakses? Ya, oke. Ya Sudah Bu, bisa Bu. sudah. Silahkan dituliskan, lupa untuk menuliskan namanya ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah menuliskan ya potensi apa yang sekiranya ada di sekolah yang nantinya bisa digunakan untuk membuat program yang berdampak pada murid. Yang pertama Pak Izat, ada SDA dan SDM, Bu Marha, SDM dan politik, Bu Intan, sarana dan prasarana, lalu Pak Som, jumlah murid yang sedikit, guru yang profesional, dan suasana alam yang asri. Oke. Ada Bu Ella yang belum ya, Bu Ella? Bu Gimana Bu Fatiana, Ella? mohon maaf, saya tidak bisa membuka link Jamboardnya. Ini bagaimana Bu? Ya, kalau tidak bisa boleh silakan menuliskan jawabannya di kolom chat ya, Bu. Sambil menuliskan, saya akan bertanya pada Pak Izat. Pak Izat, yang dimaksud dengan SDA dan SDM ini maksudnya seperti apa ya Pak? Bisa Bapak tolong jelaskan? Oke. Yang dimaksud SDA adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah pertama sarana dan prasarana, itu termasuk dengan sumber daya alam. Yang kedua lingkungan. Lingkungan yang produktif dalam membuat ekosistem belajar, itu termasuk dalam potensi. Berikutnya SDM. SDM yang tentunya mendukung potensi peserta didik dalam tumbuh kembangkan terkait dengan pengetahuan. Contoh dari SDM bisa dari gurunya, bisa dari warga sekolah yang mendukung tentang program sekolah, bisa kepala sekolah juga. Ya, terima kasih Pak. Oke, betul sekali ya tadi yang Bapak Izat katakan. Jadi untuk SDA sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Coba kalau kita analisis atau kita cermati yang tadi Pak Som itu ada jumlah murid yang sedikit. Apakah jumlah murid yang sedikit itu termasuk ke dalam potensi sekolah atau bagaimana Pak Som? Kalau bagi saya iya Bu, karena dengan jumlah murid yang sedikit lebih mudah mengatur, sehingga apa yang disampaikan itu nanti akan lebih mudah tercapai. Begitu Bu. Oh begitu maksudnya, iya. Terima kasih Bapak Ibu. Maka kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Lalu dari potensi-potensi ataupun kekuatan yang sudah tadi Bapak Ibu tuliskan di kolom Jamboard, kira-kira apa sih program yang dapat Bapak Ibu laksanakan yang nantinya berdampak pada murid disesuaikan dengan kekuatan yang tadi Bapak Ibu tuliskan. Silakan bisa dituliskan di kolom Jamboard. Halaman selanjutnya silahkan dibuka. Bu Ella, sekarangnya di kolom chat ya Bu Ella ya. Ya Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga programnya apa yang sekiranya berdampak pada murid berdasarkan potensi ataupun kekuatan yang ada di sekolah. Baik, Pak Izat sudah menulis, Bu Intan juga sudah menulis, Bu Marha. Oke, sambil menunggu yang lain ya, Pak Izat menulis sarapan pagi bersama sebagai bentuk menjaga kesehatan remaja. Oh ya bagus. Lalu Bu Intan ada pojok baca, iya. Lalu Bu Marha politik program safety reading bermitra dengan polisi. Oke, saya ingin mencoba bertanya dengan Bu Intan. Bu Intan, untuk pojok baca, apa sih yang dimaksud
dengan pojok baca seperti apa pojok bacanya itu jika diterapkan di sekolah Ibu? Ya Bu, pojok bacanya itu ada di dalam kelas. Jadi seperti perpustakaan tapi di dalam kelas. Nah, nanti anak-anak membawa satu anak satu buku, nanti ditaruh di pojok baca itu. Jadi nanti setiap istirahat anak-anak bisa bagus ya. membaca. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Intan untuk pojok bacanya. Nanti ketika istirahat berarti anak bisa membaca buku di dalam kelas. Terima kasih Bu. Selanjutnya Pak Som. Kebiasaan 5S dan 3M, ekskul voli ODNP. Apa yang dimaksud dengan ODNP ini Pak? Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Baik Bu, ODNP itu singkatan dari One Day No Plastic Bu. Jadi setiap hari Sabtu itu anak-anak disuruh untuk membawa bekal dari rumah dengan tempat masing-masing untuk mengurangi anak itu jajan di sekolah yang biasanya menggunakan bungkus yang plastik instan itu Bu. Begitu. Oh ya Pak Som, terima kasih, bagus sekali ya program ODNP ini, One Day No Plastic, bisa mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Som. Lalu selanjutnya Bu Marha, program safety reading bermitra dengan kepolisian, berarti bekerja sama dengan kepolisian ya Bu ya. Yang seperti apa programnya itu Bu? Bisa Ibu jelaskan? Iya Ibu, kita kan menjalin kerjasama. Kalau misalkan kita menyuruh pada siswa tentang memakai helm, terus kelengkapan motor yang ada spion harus sesuai dengan aturan safety reading. Kalau kita yang ngomongin, mungkin bagi siswa itu lebih dipercaya kalau kita mendatangkan langsung kepolisian Bu. Jadi kita punya program bahwa kepolisian itu bekerja sama dan datang ke sekolah untuk memberikan pembinaan lewat upacara gitu Bu tentang safety reading gitu pada siswa-siswi itu seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi ada kerjasama ya Bu ya. Ya. Bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi ada sarapan pagi, ada pembiasaan 5S 3M, ekskul voli ODPN, pojok baca, program safety reading, dan juga tadi Bu Ella ya, Bu Ella programnya adalah saya calung apa ya kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya ada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian sangat aktif sekali. Bapak Ibu sekalian, coba saya ingin salah satu dari Bapak Ibu berikan kesimpulan apa sih potensi yang ada di sekolah, lalu terkait program apa yang bisa dilakukan yang berdampak pada siswa. Monggo silakan, siapa yang mau silakan bisa raise hand. Oh silakan Bu Intan, iya monggo silakan Bu Intan. Bu, ya. Menurut saya kesimpulan yang bisa diambil potensi yang ada di sekolah itu banyak sekali. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alamnya, ada sarana prasarana. Kemudian program-program yang berdampak pada siswa juga banyak sekali. Tadi diantaranya ada pojok baca, ada yang bekerja sama dengan kepolisian, sarapan pagi bersama, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tentunya melibatkan anak dan berdampak pada anak. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bu Intan yang telah memberikan kesimpulan. Jadi betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Bu Intan. Jadi potensi sekolah baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lalu program apa yang bisa kita lakukan? Nah, programnya tentu saja disesuaikan dengan potensi ataupun kekuatan yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Lalu saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Apakah bingung? Apakah Bapak merasa senang? Atau Bapak Ibu merasa sedih? Bisa menuliskannya di kolom chat. Oke, senang. Oke, senang. Oke. Bu Ella sama Pak Som? Oke. Happy, oke. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Lokakarya ke-6 ini semoga nanti ke depannya Bapak Ibu dapat merancang program yang berdampak pada peserta didik. Sekian dari saya, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.